Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Muslim yang dirahmati Allah, kisah hidup Siti Maryam mulai dari lahir hingga wafat. Di sebuah tempat bernama Nazaret yang terletak di utara Israel, diperkirakan tahun 622 sebelum Masehi, lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama Maryam. Tempat ini, meski sederhana, adalah tempat kelahiran seorang wanita yang kelak akan menjadi tokoh penting dalam sejarah umat manusia. Maryam lahir dalam keluarga Imran, sebuah keluarga yang dikenal karena kebajikan dan kebaikannya. Ayahnya, Imran bin Yasim, adalah seorang yang saleh dan dihormati dalam masyarakat. Ia dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan memiliki akhlak yang baik. Ibunya, Hannah binti Yaquts, juga adalah seorang wanita yang saleh. Ia dikenal karena keikhlasannya dalam beribadah dan kebaikannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Hannah adalah wanita yang sabar dan penuh kasih sayang. Sifat-sifat ini ia wariskan kepada putrinya, Maryam. Kelahiran Maryam adalah bukti dari kebaikan dan keikhlasan orang tuanya. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup mereka dan beribadah kepada Allah dengan tulus. Pada suatu hari yang cerah, Hannah, ibu dari Siti Maryam, sedang duduk di bawah naungan pohon sambil memandangi langit yang biru. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada seekor burung yang sedang sibuk memberi makan anak-anaknya. Melihat pemandangan yang menghargai, hati Hannah menjadi sangat tergerak. Ia merasa iri dan menginginkan punya anak seperti burung tersebut. Hannah yang telah lama menikah dengan Imran namun belum juga dikaruniai seorang anak, merasa sangat sedih. Namun, melihat burung tersebut, hatinya dipenuhi oleh harapan. Ia berdoa kepada Allah, memohon agar dianugerahi seorang putra. Doanya bukanlah doa yang biasa, melainkan doa yang penuh dengan harapan dan cinta. Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui, memperkenankan doanya. Tak lama setelah itu, ia merasakan tanda-tanda kehamilan. Ini tentu saja menjadi kabar yang sangat mengembirakan bagi Hannah dan Imran. Mereka sangat bersyukur kepada Allah atas karunia ini. Namun Hannah tidak hanya bersyukur, ia juga membuat sebuah nazar, sebuah janji kepada Allah. Ia menazarkan bahwa jika ia diberikan seorang anak, maka anak tersebut akan ia persembahkan untuk menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat kepada Allah. Ini adalah sebuah janji yang sangat besar. Hannah berjanji bahwa anaknya akan menjadi hamba Allah yang akan mengabdikan hidupnya untuk beribadah dan berkhidmat kepada Allah. Ini adalah sebuah janji yang menunjukkan betapa besar kecintaan Hannah kepada Allah dan betapa besar keinginannya untuk memiliki seorang anak yang saleh. Kelahiran Siti Maryam, Hannah dan Imran, pasangan suami istri yang saleh, telah lama mendambakan seorang anak. Mereka berharap dianugerahi seorang anak laki-laki yang dapat meneruskan jejak kebaikan mereka dan menjadi pemimpin bagi umat. Namun Allah memiliki rencana lain yang lebih indah. Ketika Hannah akhirnya hamil, mereka berdua sangat bahagia. Namun ketika bayi tersebut lahir, ternyata ia adalah seorang perempuan. Ini adalah sesuatu yang di luar dugaan mereka. Mereka menginginkan anak laki-laki, namun Allah menghendaki anak perempuanlah yang lain. Hannah merasa sedikit kecewa dengan hal ini. Namun kekecewaan ini tidak berarti ia tidak mencintai anaknya. Justru sebaliknya, Hannah sangat mencintai anaknya dan selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Meski anaknya adalah perempuan, Hannah tidak pernah berhenti berdoa dan berharap bahwa anaknya akan tumbuh menjadi seorang wanita yang saleh dan berbakti kepada Allah. Ia berharap bahwa anaknya, meski perempuan, akan mampu menjadi pemimpin bagi umat dan membawa perubahan positif bagi dunia. Pemeliharaan Siti Maryam. Ketika Siti Maryam lahir, ayahnya, Imran, sudah meninggal, sehingga banyak orang yang berlomba untuk mengasuh putri dari sang petua tersebut. Nabi Zakaria, yang juga merupakan seorang nabi dan kerabat dekat Siti Maryam, istri Nabi Zakaria adalah bibi Siti Maryam, merasa bahwa ia lebih berhak untuk mengasuh Siti Maryam. Namun untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh Siti Maryam, para ulama dan tetua memutuskan untuk melakukan undian. Undian ini dilakukan dengan melemparkan pena mereka ke dalam kolam. Pena yang tidak tenggelam menandakan orang yang berhak mengasuhnya. Dalam undian tersebut, pena Nabi Zakaria lah yang tidak tenggelam, sehingga Nabi Zakaria berhak merawat Siti Maryam. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang saleh dan bijaksana, yang dikenal karena kebaikannya dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah.
Ia adalah pilihan yang tepat untuk memelihara dan mendidik Siti Maryam. Dengan bimbingan Nabi Zakaria, Siti Maryam tumbuh menjadi seorang wanita yang saleh dan suci. Ia selalu menjaga kesuciannya dan berusaha untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Ia juga selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan beribadah dan berdoa. Siti Maryam juga berdiam diri di Baitul Maqdis, sebuah tempat suci yang menjadi pusat ibadah dan pengetahuan bagi umat manusia. Di tempat ini, Siti Maryam menghabiskan banyak waktu untuk beribadah dan memuji keagungan Allah, Sang Pencipta. Baitul Maqdis bukan hanya menjadi tempat beribadah bagi Siti Maryam, tetapi juga menjadi tempat di mana ia belajar dan mendapatkan pengetahuan. Di tempat ini, Siti Maryam belajar tentang ajaran-ajaran Allah dan cara-cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dalam proses pengasuhannya, Nabi Zakaria menyaksikan beberapa hal. Dia menyaksikan beberapa keajaiban yang menunjukkan keistimewaan Siti Maryam. Salah satu keajaiban terbesar yang dilihat Nabi Zakaria adalah ketika ia menemukan Siti Maryam memiliki makanan buah musim panas di musim dingin dan buah musim dingin di musim panas. Ini adalah fenomena yang sangat luar biasa, karena buah-buahan biasanya hanya tumbuh pada musim tertentu dan tidak mungkin ada di musim lain. Kejadian ini membuat Nabi Zakaria merasa penasaran dan bertanya kepada Siti Maryam, "Dari mana kamu mendapatkan buah-buahan ini?" Dengan polos dan tulus, Siti Maryam menjawab, "Ini adalah rezeki dari Allah." Jawaban Siti Maryam itu sangat mengesankan Nabi Zakaria. Ia merasa terharu dan terinspirasi oleh keimanan dan ketulusan Siti Maryam. Kejadian ini memperkuat keyakinan Nabi Zakaria bahwa Allah adalah pemberi rezeki yang tidak terbatas, bahwa Allah dapat memberikan rezeki kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa terikat oleh hukum alam. Siti Maryam adalah seorang wanita yang sangat mulia. Mulianya bukan hanya diakui oleh manusia, tetapi juga oleh Allah. Allah mencatat nama dan kisah hidupnya dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Ini adalah sebuah penghormatan yang sangat besar, yang menunjukkan betapa mulianya Siti Maryam di mata Allah. Salah satu bukti kemuliaan Siti Maryam adalah adanya suaminya. Ini adalah sebuah surah dalam Al-Quran yang menyertakan namanya, yaitu surah Maryam. Surah ini berisi kisah hidup Siti Maryam dan keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Dalam surah ini, Allah menggambarkan Siti Maryam sebagai seorang wanita yang saleh dan suci, yang selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun, kemuliaan Siti Maryam tidak hanya terbatas pada kisah hidupnya yang dicatat dalam Al-Quran. Allah juga memilih Siti Maryam dan melebihkannya atas segala wanita yang ada di dunia. Ini adalah sebuah penghargaan yang sangat besar yang menunjukkan betapa istimewanya Siti Maryam di mata Allah. Allah memilih Siti Maryam karena kebaikannya, kesalahannya, dan kesuciannya. Ia adalah seorang wanita yang selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya dan beribadah kepada Allah dengan tulus. Dia juga adalah seorang wanita yang selalu menjaga kesuciannya dan berusaha untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Hidupan Siti Maryam. Siti Maryam berasal dari keluarga yang bersih dan baik di kalangan Bani Israel. Keluarganya dikenal karena kebajikan dan kebaikannya. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup mereka dan beribadah kepada Allah dengan tulus. Sejak kecil, Siti Maryam telah diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain dan beribadah kepada Allah dengan tulus. Ia juga diajarkan untuk selalu menjaga kesuciannya dan berusaha untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Ini adalah nilai-nilai yang ia bawa sepanjangnya. Seiring berjalannya waktu, Siti Maryam tumbuh menjadi seorang wanita yang saleh dan suci. Ia menjadi seorang ahli ibadah yang terkenal, yang selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan beribadah dan berdoa. Ia juga menjadi seorang wanita yang selalu menjaga kesuciannya dan berusaha untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Siti Maryam memilih untuk tidak menikah dan mencurahkan segenap hidupnya. Ini adalah pilihan yang sangat besar, yang menunjukkan betapa besar kecintaannya kepada Allah dan betapa besar keinginannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Pada suatu hari yang tenang, kehidupan Siti Maryam berubah secara dramatis. Malaikat Jibril, utusan Allah, datang kepadanya dengan berita yang sangat menarik. Berita ini bukanlah berita biasa, melainkan berita yang akan mengubah hidup Siti Maryam dan sejarah umat manusia selamanya.
Malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam dengan wajah yang bersinar dan aura yang menenangkan. Ia membawa berita gembira bahwa Siti Maryam, seorang wanita suci yang selalu menjaga kesuciannya dan beribadah kepada Allah dengan tulus, akan mengandung seorang anak laki-laki. Berita ini tentu sangat mengejutkan bagi Siti Maryam, seorang wanita suci yang belum pernah disentuh oleh seorang pria. Siti Maryam merasa bingung dan tidak dapat memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun malaikat Jibril dengan lembut menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Allah. Allah Maha Kuasa dan mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Tidak ada yang mustahil baginya, termasuk memberikan seorang anak kepada seseorang. Tidak ada yang mustahil baginya, termasuk memberikan seorang anak kepada seorang wanita yang belum pernah disentuh oleh seorang pria. Mendengar penjelasan ini, Siti Maryam akhirnya berpasrah dan menerima kabar tersebut dengan penuh keimanan. Ia percaya bahwa ini adalah bagian dari takdir dan rencana Allah untuknya. Meski awalnya merasa terkejut, Siti Maryam menunjukkan keimanan dan ketabahannya yang kuat. Ia menerima kabar tersebut sebagai bagian dari takdir dan rencana Allah untuknya. Malaikat Jibril kemudian meniupkan ruh ke dalam baju kurung Siti Maryam. Tiupan ini bukanlah tiupan biasa, melainkan tiupan yang mengandung ruh dari Allah. Tiupan ini turun ke bagian bawah tubuh Siti Maryam hingga masuk ke dalam farjinya. Dengan izin Allah, Siti Maryam pun mengandung anak. Proses kehamilan Siti Maryam tidak berbeda dengan kehamilan pada umumnya. Seperti wanita lainnya, Siti Maryam mengandung anak. Siti Maryam mengalami perubahan fisik dan emosional selama masa kehamilannya. Namun, yang membedakan kehamilan Siti Maryam adalah bahwa ia mengandung tanpa pernah disentuh oleh seorang pria. Selama masa kehamilannya, Siti Maryam tetap menjaga kesuciannya dan beribadah kepada Allah dengan tulus. Ia juga tetap menjalani hidupnya dengan sabar dan tabah, meski harus menghadapi fitnah dan tuduhan dari orang-orang di sekitarnya. Ia juga tetap menjalani hidupnya dengan sabar dan tabah, meski harus menghadapi fitnah dan tuduhan dari orang-orang di sekitarnya. Ia juga tetap menjalani hidupnya dengan sabar dan tabah, meski harus menghadapi fitnah dan tuduhan dari orang-orang di sekitarnya. Ia juga tetap menjalani hidupnya dengan sabar dan tabah, meski harus menghadapi fitnah dan tuduhan dari orang-orang di sekitarnya. Kehamilan pada umumnya. Selama masa ini, Siti Maryam terus berdoa dan berharap kepada Allah, memohon perlindungan dan petunjuknya. Ia berdoa agar diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya, dan agar anak yang ada dalam kandungannya tumbuh menjadi seorang yang saleh dan berbakti kepada Allah. Ketika Siti Maryam mendekati waktu kelahiran, ia menghadapi tantangan yang sangat besar. Ia hamil tanpa seorang suami, dan ini tentu saja menjadi bahan fitnah bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak memahami bahwa kehamilan Siti Maryam adalah keajaiban dari Allah, dan mereka mulai menuduh dan mencemooh Siti Maryam. Untuk melindungi dirinya dan bayi yang ada dalam kandungannya, Siti Maryam memutuskan untuk hijrah atau pindah ke daerah lain. Ini adalah keputusan yang sangat berat, karena berarti ia harus meninggalkan rumah dan komunitasnya. Namun Siti Maryam tahu bahwa ini adalah hal yang terbaik untuk dirinya dan bayinya. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Siti Maryam akhirnya sampai di tempat tujuannya. Tempat ini jauh dari rumahnya, jauh dari orang-orang yang mencemooh dan menuduhnya. Di tempat ini, Siti Maryam bisa hidup dengan tenang dan merawat bayinya dengan damai. Namun setelah jauh dari tempat asalnya, Siti Maryam merasakan sakit pada perutnya. Ini adalah tanda bahwa ia akan segera melahirkan. Meski sendirian dan jauh dari rumah, Siti Maryam tetap kuat dan tabah. Ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya dan bahwa ia akan mampu melewati ini. Setelah masa kehamilan yang penuh tantangan dan cobaan, tibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Siti Maryam. Ia merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Dalam keadaan sendirian dan jauh dari rumah, Siti Maryam mencari tempat yang aman dan nyaman untuk melahirkan. Siti Maryam menemukan sebuah pohon kurma. Ia menyandarkan dirinya pada pohon tersebut, mencari perlindungan dan keamanan. Ia menemukan keamanan dan ketenangan di bawah naungan daun-daunnya. Meski dalam keadaan sulit, Siti Maryam tetap kuat dan tabah. Ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya dan bahwa ia akan mampu melewati ini. Kemudian Siti Maryam pun melahirkan.
Anak yang lahir dari rahimnya adalah seorang laki-laki yang kelak akan dikenal sebagai Nabi Isa. Ini adalah peristiwa yang sangat ajaib dan mengejutkan, yang menunjukkan kekuasaan dan keajaiban Allah. Nabi Isa adalah seorang rasul yang akan membawa ajaran baru bagi umat manusia. Ia adalah utusan Allah yang diberikan tugas untuk menyebarkan ajaran-ajaran Allah dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Ia adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan penyayang, yang selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk umatnya. Saat Siti Maryam sedang berdua, karena harus melahirkan sendirian, Malaikat Jibril datang untuk menghiburnya. Malaikat Jibril sebagai utusan Allah, datang dengan pesan kasih dan penghiburan, memberikan kekuatan dan harapan kepada Siti Maryam dalam saat-saat sulitnya. Malaikat Jibril memberitahu Siti Maryam bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan dalam saat-saat terberat, Allah selalu ada untuk Siti Maryam, memberikan perlindungan dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Allah kemudian memberikan rezeki kepada Siti Maryam dan bayinya. Dalam keadaan sendirian dan jauh dari rumah, Siti Maryam menerima makanan dan air yang mengalir dari langit. Ini adalah makanan dan air yang diberikan oleh Allah sebagai tanda kasih sayang dan perlindungannya. Makanan dan air ini bukan hanya memberikan kebutuhan fisik bagi Siti Maryam dan bayinya, tetapi juga menjadi simbol dari kasih sayang dan perlindungan Allah. Ini adalah keajaiban yang menunjukkan bahwa Allah selalu ada untuk hamba-Nya, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam saat-saat sulit. Kehidupan. Setelah kelahiran Nabi Isa. Setelah melahirkan Nabi Isa, Siti Maryam memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Kedatangannya tidak disambut dengan sukacita, melainkan dengan ejekan dan tuduhan dari masyarakat. Mereka meragukan kesuciannya dan menuduhnya telah berzina karena melahirkan anak tanpa suami. Siti Maryam tetap sabar dan tegar menghadapi fitnah tersebut. Ia tidak membalas ejekan dan tuduhan mereka, melainkan tetap bangga dengan bayi yang digendongnya. Ia tahu bahwa bayinya Nabi Isa adalah anugerah dari Allah dan bukan hasil dari perbuatan dosa. Saat masyarakat mencemooh Siti Maryam, terjadi keajaiban yang mengejutkan semua orang. Yang baru saja lahir dan diberikan mukjizat oleh Allah, berupa kemampuan bicara sejak bayi, tiba-tiba berbicara. Ia mengatakan bahwa ibunya, Siti Maryam, bukan seorang pezina, melainkan wanita suci lagi mulia yang dipilih oleh Allah. Salah untuk melahirkannya. Keajaiban ini membuat semua orang terdiam. Mereka terkejut mendengar bayi yang baru lahir bisa berbicara dan membela ibunya. Kejadian ini menjadi bukti bahwa Siti Maryam adalah wanita suci dan bahwa tuduhan masyarakat terhadapnya adalah salah. Setelah kelahiran Nabi Isa, hidup Siti Maryam berubah secara dramatis. Ia kini bukan hanya seorang wanita suci yang beribadah kepada Allah, tetapi juga seorang ibu yang harus membesarkan seorang anak. Namun Siti Maryam menjalani peran barunya dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. Siti Maryam terus beribadah kepada Allah, memohon petunjuk dan pelindungannya dalam membesarkan Nabi Isa. Ia mengajarkan Nabi Isa tentang ajaran-ajaran Allah, membimbingnya untuk menjadi seorang rasul yang saleh. Ia mengajarkan Nabi Isa tentang kebaikan, kesalahan, dan kasih sayang kepada sesama. Siti Maryam membesarkan Nabi Isa dengan penuh kasih sayang. Ia selalu ada untuk Nabi Isa, memberikan dukungan dan bimbingan yang ia butuhkan. Ia mengajarkan Nabi Isa tentang nilai-nilai kehidupan, tentang pentingnya berbuat baik kepada orang lain, dan tentang pentingnya beribadah kepada Allah. Meski memiliki tanggung jawab besar sebagai ibu Nabi Isa, Siti Maryam tidak pernah melupakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Ia selalu menyempatkan waktu untuk berdoa dan beribadah, memohon petunjuk dan perlindungan Allah dalam membesarkan Nabi Isa. Siti Maryam juga memastikan bahwa Nabi Isa tumbuh menjadi seorang yang saleh dan berbakti kepada Allah. Ia mengajarkan Nabi Isa tentang ajaran-ajaran Allah dan membimbingnya untuk menjadi seorang rasul yang saleh. Ia selalu berdoa agar Nabi Isa dapat menjadi pemimpin yang baik bagi umat manusia dan agar ia dapat membawa perubahan positif bagi dunia. Pada saat yang ditakdirkan, Siti Maryam berada di lereng sebuah gunung ketika ajalnya tiba. Tempat yang tenang dan damai ini menjadi saksi bisu saat roh mulia Siti Maryam meninggalkan dunia fana ini. Wafatnya Siti Maryam membuat hati Nabi Isa terasa sangat berat. Ia merasa sangat sedih kehilangan ibunya yang begitu dicintainya.
Dalam kesedihan itu, Nabi Isa mencoba meminta bantuan kaum Bani Israel untuk mengurus jenazah ibunya. Namun, sayangnya, tidak seorang pun dari mereka yang bersedia membantu. Namun, Allah tidak meninggalkan Siti Maryam. Dalam kasih sayangnya yang tak terhingga, Allah mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikael bersama dengan beberapa bidadari untuk turun ke bumi dan mengurus jenazah Siti Maryam. Mereka dengan penuh hormat memandikan dan mengkafani jenazah Siti Maryam, lalu menguburkannya dengan layak. Setelah proses pemakaman selesai, Nabi Isa berdoa kepada Allah. Ia memohon agar Siti Maryam dapat berbicara kepadanya. Allah dalam kemurahannya mengabulkan doa Nabi Isa. Siti Maryam berbicara dari alam kubur, memberitahu Nabi Isa bahwa tempat pembaringannya adalah tempat yang baik dan bahwa ia telah diterima oleh Allah dengan rela. Siti Maryam wafat dalam keadaan suci dan mulia. Ia meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah umat manusia. Sebagai seorang wanita suci yang menjadi ibu dari seorang rasul besar, Nabi Isa, Siti Maryam menghabiskan hidupnya dengan penuh kesalahan dan dedikasi kepada Allah. Ia selalu menjaga kesuciannya dan beribadah kepada Allah dengan tulus. Ia juga membesarkan Nabi Isa dengan penuh kasih sayang, mengajarkan ajaran-ajaran Allah, dan membimbingnya menjadi Rasul yang saleh. Ketika tiba saatnya untuk meninggalkan dunia ini, Siti Maryam menerima kematian dengan penuh ketabahan dan keikhlasan. Ia wafat dalam keadaan suci dengan hati yang tenang dan penuh keimanan kepada Allah. Ia meninggalkan dunia ini, tetapi jejak dan pengaruhnya tetap abadi dalam sejarah umat manusia. Wafatnya Siti Maryam, atau dikenal dengan Bunda Maria di agama lain, adalah akhir dari sebuah kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kesalahan. Ia mungkin telah meninggalkan dunia ini, tetapi kenangan tentang kebaikan dan keikhlasan dan kesuciannya tetap hidup dalam hati umat manusia. Ia diingat sebagai seorang wanita suci yang menjadi teladan bagi semua wanita, sebagai seorang ibu yang membesarkan seorang rasul, dan sebagai seorang hamba Allah yang selalu beribadah dengan tulus dan ikhlas. Demikianlah kisah hidup Siti Maryam, wanita suci yang dimuliakan Allah. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Wa'alahu alam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.